Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat seluruh Indonesia. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Rita Fauziah dari SMP IT Darul Hikmah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini, melalui demonstrasi kontekstual, saya akan memaparkan budaya positif melalui penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan pada segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, setiap tindakan, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Guru harus mampu mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kasus pertama, penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu pada Senin pagi, Bu Rita mengajar pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Murid-murid belajar di kebun belakang sekolah agar mereka mendapat pengalaman baru dalam proses pembelajaran. Setelah selesai belajar di kebun belakang, murid-murid kembali ke dalam kelas. Bu Rita memberikan lembar kerja sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Bu Rita izin beberapa menit pergi ke kamar mandi. Sepulang dari kamar mandi, terlihat Andri malah tiduran di meja dan terlihat kurang fokus mengerjakan tugas. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Andri tidak mengumpulkan karena tugasnya belum selesai. Saat jam istirahat, Bu Rita memanggil Andri untuk klarifikasi. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Andri, silahkan duduk. Andri sehat? Baik. Andri tahu mengapa dipanggil Ibu ke sini? Mungkin soal pelajaran, Bu. Pelajaran yang mana? Iya, Bu, Andri tidak bisa konsentrasi, jadi tidak bisa menyelesaikan tugas dari Ibu. Iya benar. Ibu perhatikan tadi di kelas Andri terlihat kelelahan dan capek. Kenapa? Jadi Andri sepertinya kurang fokus tadi di kelas. Iya, benar, Bu. Andri tidak bisa konsentrasi menyelesaikan tugas. Ya. Andri, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Setiap tindakan kita pasti ada konsekuensinya. Kira-kira kenapa tadi Andri tidak bisa menyelesaikan tugas? Andri capek, Bu, dan mengantuk soalnya semalam Andri bermain game. Andri masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Andri, kalau masih ingat, kira-kira yang Andri lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Belum. Nah, keyakinan kelas yang mana? Tanggung jawab dan disiplin, Bu. Nah, ternyata Andri tahu. Lalu, apakah Andri punya solusi untuk masalah ini? Iya, Bu. Pertama, Andri minta maaf karena tidak menyelesaikan dan mengumpulkan tugas. Yang kedua, Andri akan mengerjakan tugas dan mengumpulkannya. Baik, kapan Andri bisa menyelesaikan tugasnya? Sekarang, Bu, saat jam istirahat. Baik, Ibu apresiasi untuk tanggung jawab Andri menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Kemudian, apakah Andri punya solusi agar Andri dapat mengikuti pelajaran di kelas supaya tidak ngantuk, sehingga dapat menyelesaikan atau mengikuti kegiatan belajar dengan baik? Iya, Bu, Andri tidak akan tidur terlalu malam, apalagi hanya untuk bermain game. Apakah ada yang dapat membantu Andri di rumah supaya Andri bisa tidur tepat waktu?
Ada Bu, Nah, siapa? Ibu sama Bapak, kakak Andri juga Bu. Nah, bagaimana Andri minta bantuan kepada mereka untuk mengingatkan Andri? Andri akan beritahu mereka kalau di atas jam 9 malam Andri masih main game. Kemudian HP-nya apa? Kemudian HP-nya harus mengingatkan Andri untuk segera tidur. Ah, baik. Ada lagi selain itu? Andri akan pasang alarm Bu untuk jadwal tidur untuk jadwal tidur Dan dan jadwal? dan jadwal bangun. Nah, jadi Andri nanti akan menyetel alarm untuk jadwal tidur dan jadwal bangun. Nah, terima kasih untuk waktunya, untuk konfirmasinya. Ibu apresiasi tanggung jawab Andri dalam menyelesaikan masalah Andri sendiri. Nah, kemudian Andri sendiri bisa menemukan solusi terkait masalah Andri yang Andri hadapi. Terima kasih Andri. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali Bu. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sofian, kelas 8 SMP IT Darul Hikmah. Sangat senang dengan praktek segitiga restitusi ini. Guru tidak ada tindakan menghukum. Guru mengajak diskusi untuk mencari solusi terkait pelanggaran yang dilakukan. Guru mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati serta konsekuensi apa yang harus dilakukan murid saat murid melakukan tindakan pelanggaran. Murid belajar mempertanggungjawabkan serta memperbaiki kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di skenario kasus 2, pada hari Rabu, kita tidak mengikuti kegiatan tahfidz Al-Quran yang merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan setiap pagi di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada jam istirahat, Mita dipanggil Bu Rita untuk dimintai klarifikasi. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Mita. Waalaikumsalam Ibu. Mita tadi pagi tidak ikut kegiatan tahfidz ya? Iya Ibu, maaf, soalnya tadi pagi Mita jajan dulu di warung depan. Jajannya antri, jadi Mita tidak ikut kegiatan tahfidz di pagi ini. Wah, Mita jajan apa tadi pagi? Ibu juga suka jajan loh Mita. Namun, apakah yang Mita lakukan sudah sesuai dengan keyakinan sekolah? Tidak Bu, soalnya Mita tidak ikut kegiatan tahfidz tanpa izin. Mita masih ingat tidak dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum Mita terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Bu. Nah, menurut Mita, apa yang bisa Mita lakukan agar dapat menerapkan apa yang sudah Mita yakini? Kalau Mita mau jajan dulu, Mita harus berangkat lebih pagi Bu. Mungkin ada lagi? Mita langsung berangkat ke sekolah, jajannya bisa nanti saat jam istirahat. Nah, berarti Mita sudah paham bahwa kita harus tertib dalam mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Ya Bu, insya Allah Mita akan berusaha lebih tertib lagi. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu apresiasi tanggung jawab dan usaha Mita. Sama-sama Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Febrianti, kelas 8 SMP Darul Hikmah. Sangat senang dengan praktik segitiga restitusi ini. Guru mengajak diskusi untuk mencari solusi terkait pelanggaran yang dilakukan murid. Saat diskusi, guru akan mengingatkan terkait keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Guru tidak menghukum murid dan murid belajar mempertanggungjawabkan serta memperbaiki kesalahannya. Demikian pemaparan yang dapat disampaikan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.